Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Adik-adik rahimani wa rahmakumullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan dijaga semuanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan KBM kembali. Pada pekan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ujian ya. Adapun sekarang kita akan melanjutkan materinya. Adapun nilai ujian akidah ya, mungkin kalian sudah tahu karena nilainya sudah Ustadz kasihkan ke adik-adik semuanya ya. Kita melanjutkan pada pertemuan lalu, yaitu masih pada bab pengertian ibadah. Kita ulang sedikit. Kemarin ada adik-adik yang kesulitan menjawab makna ibadah. Kita jelaskan kembali. Ibadah yaitu kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah setiap sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah berupa ucapan atau perbuatan baik zahir maupun batin ya. Ibadah kita kepada Allah maka harus disertai dengan yang pertama adalah cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, pengharapan dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk pada pertemuan ini, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah akan senantiasa menolong kaum muslimin karena keikhlasannya sebagian orang dari umat ini. Nabi SAW bersabda, innama yansurullaha hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah akan menolong umat ini karena sebab orang miskin yang pertama. Kemudian bida'watihim, karena doa orang miskin tersebut. Dan wasalatihim wa ikhlasihim, karena salat mereka dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Ikhlas juga adalah salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tanpa ikhlas maka amalan jadi sia-sia belaka. Seorang ulama mengatakan, yakni Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Al-Fawaid, memberikan nasihat yang sangat indah tentang ikhlas. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW bagaikan seorang musafir yang membawa bekal berisi pasir. Bekal tersebut hanya memberatkan namun tidak membawa manfaat apa-apa. Adik-adik semuanya rahimani wa rahmakumullah, maka hendaknya kita munculkan yang pertama, ibadah kita kepada Allah harus kita sertai dengan ibadah, harus dengan cinta kepada Allah, kemudian pengharapan dan rasa takut, dan tidak kalah pentingnya juga dengan ikhlas. Sebagaimana dengan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, amal yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi SAW bagaikan seorang musafir yang membawa bekal berisi pasir. Bekal tersebut hanya memberatkan tetapi tidak membawa manfaat apa-apa ya. Kemudian juga ikhlas, perintah untuk ikhlas. Setiap amalan sangat tergantung pada niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Dari sini kita diperintahkan untuk meniatkan kemudian ikhlas. Ya, niat itu ikhlas untuk contohnya beribadah, sholat. Maka kalau kita tidak ikhlas maka
kita capek-capek melaksanakan suatu ibadah, maka itu tidak bermanfaat apa-apa untuk kita, terutama untuk di akhirat kita nanti. Dan niat itu sangat tergantung dengan keikhlasan kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah semata dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian Allah pun mengetahui segala sesuatu yang dalam isi hati hamba. Allah Ta'ala berfirman, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Nah, zahir kita mengajarkan sholat atau melakukan ibadah, tetapi dalam hati kita tidak ikhlas, maka hal itu akan sia-sia atau tidak bermanfaat, atau tidak akan mendapatkan pahala kalau kita melakukan ibadah tanpa diniatkan atau tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain juga Allah memperingatkan dari bahaya riya yang merupakan lawan dari ikhlas dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu mempersekutukan Rabbmu, niscaya Allah akan hapus amalmu. Az-Zumar ayat 65. Kemudian Nabi SAW mempertegas dalam sabdanya, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ana aghna asyraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya tidak menerima amalannya dan perbuatan syirik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, amalan seseorang yang berbuat riya atau tidak ikhlas itu adalah amalan batil. Ingat, amalan seseorang yang berbuat riya atau tidak ikhlas itu adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa, bahkan ia akan mendapatkan dosa. Hati-hati. Jadi harus kita munculkan ikhlas dalam diri kita, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, dalam hadis ya disebutkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi duniawi, maka ia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Padahal kita bisa mencium bau surga dari jarak yang sangat jauh, ya. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, maka intinya ya, kita semuanya harus menghadirkan dalam ibadah kita, yaitu yang pertama rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengharapan, kemudian rasa takut, kemudian ikhlas. Nah, kalau kita tidak ikhlas, sebagaimana dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim, maka kita diibaratkan seorang musafir yang membawa bekal pasir, ya. Bekal kita yang berbentuk pasir itu hanya memberatkan kita, tetapi tidak bermanfaat, ya. Begitu juga ikhlas. Kalau kita melakukan ibadah tetapi tidak ikhlas, maka tidak akan bermanfaat bagi kita. Bahkan di dalam hadis, ya, amalan itu dikatakan batil dan dia akan bahkan mendapatkan dosa, ya.
Barakallahu fiik. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.